Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel PCM Service. Kali ini saya mendapatkan garapan Yamaha VKR Vega lama, dimana motor ini ketika dienggol ngeslong atau nggak nyangkut seperti itu. Jadi apa penyebabnya? Tonton videonya sampai habis. Oke bro, ini saya sudah bongkar dan bagaimana cara ngeceknya. Ini cara ngeceknya, kita pasang enggolannya. Perhatikan baik-baik. Nah, dan penyebabnya ternyata adalah kampas koplingnya. Perhatikan, seharusnya ketika kita engkol seperti ini bagian mangkok gandanya atau rumah kampas gandanya ini juga ikut muter bersama kerasnya. Tapi di sini ini yang berputar hanya rumah kampas koplingnya saja. Nih, seharusnya ketika kita engkol ini hose koplingnya ikut berputar dan memutar kerasnya ini, tetapi ini yang berputar hanya di tengah saja. Jadi penyebabnya adalah kampas koplingnya yang sudah aus, atau mungkin rumah kampasnya ini. Dan biasanya ada dua penyebab ketika motor Yamaha kita engkol nggak nyangkut, ngeslong seperti ini, nggak nyangkut. Itu biasanya kalau nggak kampas kopling ya rumah pelor mangkok gandanya. Dan cara ngeceknya seperti ini, kita buka, pasang engkolan, kita engkol. Apabila di sini rumah koplingnya masih muter tetapi yang berputar hanya mangkok gandanya, tetapi kerasnya ini nggak ikut berputar, berarti itu yang sudah aus adalah pelor mangkok gandanya. Tetapi dalam kasus motor ini yang berputar hanya rumah kampas koplingnya saja. Jadi ini penyebabnya hanya kampas koplingnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Di motor Yamaha sering terjadi seperti itu biasanya. Dan apabila pelor mangkok gandanya ini yang kena, kita tes pakai engkolan, kita pasang. Dan ketika ini mangkoknya berputar tetapi kerasnya tidak berputar, ini penyebabnya adalah pelor mangkok gandanya. Tetapi dalam kasus ini yang berputar hanya rumah kampas koplingnya. Jadi ini penyebabnya adalah kampas koplingnya. Oke, paham ya teman-teman? Selanjutnya kita bongkar. Oke teman-teman, ini rumah kampas koplingnya ini masih bagus dan belum aus. Jadi penyebabnya jelas ini adalah kampas koplingnya. Dan untuk di motor Yamaha di bagian paling bawah ini
ada ini bagian plat koplingnya, ini ada pernya 3. Ini posisinya di bagian paling bawah setelah kampas kopling yang paling bawah. Setelah kita pasang kampas kopling yang paling bawah, ini di atasnya ada plat dan ada pernya 3 seperti ini. Oke, kita bersihkan dulu plat koplingnya. Oke, lanjut kita pasang bro yang di bagian bawah. Ini yang pertama kampas kopling, dan kemudian di atasnya plat kopling yang ada pernya 3. Kemudian kampas kopling lagi, dan plat kopling lagi, tapi ini yang bagian paling kakinya paling jauh ini melewati per yang ada di plat bagian paling bawah. Seperti ini posisinya. Dan kampas kopling lagi, plat kopling lagi, kampas kopling, dan yang terakhir ini plat koplingnya. Ini yang bagian ada lubangnya ini posisinya menekan lurus dengan per yang ada di plat paling bawah ini, seperti ini. Fungsi pernya ini adalah untuk ketika kita menginjak persneling, untuk merenggangkan kampas kopling supaya mudah dalam perpindahan giginya. Oke, jadi posisi platnya ini yang ada lubang ini lurus dengan per yang ada di bawahnya. Oke, dan yang terakhir kampas kopling lagi. Pastikan teman-teman di bagian rumah kampas koplingnya ini, untuk bagian sudut koplingnya ini pastikan posisinya benar. Ini bentuknya seperti ini. Di bagian bawah ada ring, kemudian ada ring dengan pelor panjang-panjang, dan kemudian di atasnya ada ring lagi, dan posisinya masuk ke as kopling seperti ini. Dan yang terakhir kita pasang rumah kampas koplingnya. Oke. Ini. Ya. Naik.
sekarang kita tes lagi. Oh ya, sebelum itu ini cara pemasangan dan posisi starternya yang benar. Ini sebentar. Oke, untuk pemasangan starternya posisinya seperti ini teman-teman. Ini bagian penahan starternya ini masuk. Ini posisinya di bagian bawah tonjolan yang ada di bloknya ini. Ini jadi posisi asnya ini di bawah ini, dan untuk kawat penahannya ini lurus masuk ke sini. Jadi saat pemasangan posisikan seperti ini. Oke. Setelah itu kita putar pernya ke atas. Oke, jadi per starternya masuk ke dalam lubangnya ini, dan pastikan posisinya sudah benar. Apabila pemasangan starternya sudah benar, ketika kita putar rumah koplingnya ini nggak akan nyangkut dengan gigi starternya. Oke, selanjutnya kita tes. Oke teman-teman, ini sudah benar. Jadi ketika kita engkol, ini kerasnya akan ikut berputar. Oke, jadi seperti itu cara penyebabnya dan cara pemasangannya. Oke, setelah kita pasang, kita lakukan penyetelan di bagian kopling, setelan setut koplingnya. Oke, untuk penyetelan kopling ini setelannya ada di bagian blok sebelah kiri di atas pedal persneleng, dan caranya kita kendorkan mur 10 ini, kemudian kita cek, longgarkan ke kiri. Apabila sudah ringan ini untuk jika kita putar ke kiri ini untuk mengurangi setut koplingnya, sehingga ketika kita injak persneleng ini koplingnya tidak berfungsi atau tidak membuka kampas koplingnya. Dan untuk penyetelan standarnya kita putar ke kanan. Ketika sudah terasa agak berat seperti ini, sudah nggak muter lagi, ini berarti sudah posisi standar untuk setelan koplingnya persneleng, dan kita kencangkan banyak. Dan untuk mengetesnya caranya seperti ini. Kita tekan pedal persneleng, lalu kita putar roda belakangnya ke depan. Apabila sudah kita tekan persneleng dan kita tahan, kita putar roda belakang dan bisa berputar, ini berarti koplingnya sudah berfungsi dengan benar. Oke. Dan apabila ini setelan koplingnya masih kurang nyetut, kita coba kita longgarkan. Ini ketika kita masukkan persneleng, kita tahan, ini roda belakangnya nggak bisa berputar.
Itu tandanya setut koplingnya tidak menekan, dan ini ketika dipakai jalan kita masukkan gigi akan terasa langsung nyendal seperti itu. Jadi untuk setelannya kita putar ke kanan sampai terasa agak berat. Ini kan masih ringan. Setelah set, ini sudah nggak bisa berputar lagi. Itu tandanya sudah bisa ngopling seperti ini. Oke. Apabila ingin mengurangi setut koplingnya lagi, kita putar ke kiri sedikit. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk penyetelan kopling untuk motor Yamaha itu ada di bagian kiri, di blok kiri di atas persneleng. Untuk penyetelannya seperti itu. Jika kita putar semakin ke kanan, ini akan semakin nyetut koplingnya. Jadi jika terlalu nyetut itu kita tekan pedal starter juga akan ngeselong seperti itu. Jadi kita harus setel ini dengan sedikit-sedikit kita paskan setelannya dengan persnelengnya seberapa pasnya. Oke, jadi seperti itu cara penyetelannya. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat.